Ya, selamat sore semuanya atau selamat siang. Minggu ini kita lanjut materi kita pada mata kuliah matris dan transformasi linear. Minggu ini adalah pertemuan ke-11. Topik minggu ini adalah sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan. Minggu kemarin pada pertemuan ke-10 kita belajar bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan 3 peubah atau 3 variabel dengan metode Gauss. Kali ini kita belajar bagaimana cara mempelajari atau menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan. Jadi metode Gauss dengan metode Gauss-Jordan ini hampir sama. Metode Gauss-Jordan adalah lanjutan dari metode Gauss. Jadi lanjutan atau penyempurnaan dari metode Gauss. Langsung saya share screen. Jadi penyelesaian SPL dengan metode Gauss-Jordan. Jadi ini topik yang pertama ini berhubungan dengan eliminasi Gauss saja, Gauss terus. Nah, ini masuk kita ke eliminasi Gauss-Jordan. Jadi definisinya di sini tertulis bahwa eliminasi Gauss-Jordan adalah merupakan pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya itu lebih sederhana. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang itu epsilon S baris. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan matriks. Jadi penyelesaian metode Gauss-Jordan adalah merupakan lanjutan dari metode Gauss yang kita pelajari sebelumnya. Hanya saja di Gauss-Jordan ini lebih disederhanakan lagi. Jadi sebelumnya, kalau di metode Gauss-Jordan, target kita itu adalah kita membentuk persamaan linear itu menjadi yang seperti ini. Yang seperti ini, di mana diagonalnya itu harus 1, matrisnya ada matris diagonalnya itu adalah 0. Matris diagonal bagian bawah itu harus 0 atau segitiga 0. Jadi itu yang dimaksud dengan kalau Gauss. Kalau Gauss-Jordan ya seperti ini. Kalau Gauss-Jordan target kita itu matrisnya itu harus berbentuk seperti ini. Jadi kita rubah persamaan linearnya itu, merubah, kita proses, kita eliminasi sehingga menghasilkan bentuk matrisnya di mana diagonalnya semua 1. Ini 0 full, begitu juga 0. Jadi segitiga atasnya dan segitiga bawahnya itu adalah full nilainya 0. Jadi itu target kita, ini target kita. SPL, sistem persamaan linear itu kita rubah menjadi matriks yang seperti ini. Atau istilahnya matriks diagonal. Jadi kita rubah ke matriks diagonal. Contohnya adalah kita langsung aja ke contoh dari eliminasi Gauss-Jordan, di mana kita bentuk matrisnya yang seperti ini. Oke, kita lanjut aja ke contohnya. Oke, contohnya ini merupakan lanjutan dari eliminasi Gauss yang semalam yang kita pelajari. Jadi yang kemarin kita mempelajari matrisnya ini, SPL-nya ini kita rubah ke matriks. Ya, kita rubah ke matriks. Seperti ini hasilnya. Baru kita rubah baris pertamanya, di mana baris pertama dikurangi baris ketiga menghasilkan ini. Kita rubah lagi baris ketiga, kedua, di mana baris kedua dirubah yaitu B2 dikurangi dengan 3 kali B1, berarti dikurangi 3 kali B1. Inilah hasilnya. Dari hasilnya ini, kita kurangi baris ketiga dikurangi baris pertama. Selanjutnya, langkah kelima adalah baris kedua dibagi 8, maka ini hasilnya. Baru langkah keenam adalah baris ketiga dikurangi 5 baris kedua, 5 kali baris kedua, ini hasilnya. Seterusnya, baru langkah ketujuh, baris ketiga dibagi dengan 3.25. Jadi kemarin sampai di sini prosesnya yaitu metode Gauss ya. Kita proses kemarin seperti ini, metode Gauss yang kita pelajari, di mana sudah tercapai target kita yaitu diagonalnya 1 semua dan ininya segitiga.
di mana segitiga di bawahnya itu adalah 0 semua. Ini kalau eliminasi Gauss. Kalau Gauss-Jordan, ya kita harus sampai ini ya seperti ini. Jadi kita rubah lagi matrisnya ini, kita rubah, kita kurang, kita kali, atau kita bagi dengan baris di atasnya, baris di bawahnya, atau dengan angka-angka yang lain supaya tercapai tujuan kita adalah nilai matrisnya seperti ini, yaitu matris diagonal, di mana diagonal itu adalah 1. Bagaimana caranya? Oke, untuk mencapai ini, pertama ini kita harus, ini udah pas ya, diagonalnya harus udah pas. Ini kita harus nolkan terlebih dahulu. Bagaimana supaya ini kita nolkan? Maka kita lihat caranya ya, kita lihat caranya apakah dikurangi dengan baris kedua atau dikurangi dengan baris ketiga. Jadi cara yang telah dibuat di sini adalah untuk menghilangkan ini 0 dan ini tetap 1, maka kita harus pikirkan. Jadi yang kita pikir di sini bukan hanya satu sisi, dua sisi, ini tetap 1 dan ini harus 0. Makanya dibuat di sini yaitu di B1, baris pertama adalah ditambah dengan 2 kali B2. Jadi baris pertama itu dikurangi dengan, di baris pertama ini ditambah 2 kali B2. Berarti dikali 2 dengan baris kedua. Inilah baris pertama. Oke, jadi ini yang pas. Inilah prosesnya di mana 1 tambah ya, ini tambah baris yang kedua di sini 2 kali 0, berarti tetap 1 ya. Oke. Di sini minus 2 tambah 2 kali 1. Kenapa 2 kali 1? Karena B2 di sini adalah 1. Maka minus 2 ditambah 2 berarti 0. Oke. Selanjutnya 1. Ini kan 1. Ya. 2, ini 2 kali 0,25. 0,25 hasilnya adalah 0,5 ya. Selanjutnya 0, ini kan 0, ini kan 0, ini 0 dia di sini. Tambah 2 dari sini, 1,25 kali ini. Maka menghasilkan 2,5. Oke, jadi di sini sini sudah 0, ini udah 1 semua, ini 0. Berarti 2 lagi yang mau kita jadikan 0 ini, 0,5 sama minus 0,25 ya. Oke, jadi yang kita proses selanjutnya adalah berarti baris keduanya ini ya. Makanya di baris kedua ini adalah 0,25 kali B3 ya, berarti kali B3 berarti baris ketiganya ini ya. Ke sini. Oke, berarti 0,25. Jadi langsung saja 0, karena ini 0 memang 0, maka 0,25 di sini kali 0 di sini ya, berarti hasilnya 0 ya. Selanjutnya 1 ya, karena memang 1 dari sini ini, baru sama juga 0,25 kali 0. Tetap juga 1 dia ya. Baru di sini minus 0,25 tambah 0,25 kali 1 menghasilkan 0. Oke. Selanjutnya 1,25 tambah 0,25 kali 0,534 menghasilkan 1,384. Oke. Itulah nilainya ya. Oke, jadi sudah di sini sudah jadi 0 ya. Baris keduanya. Satu lagi yang belum 0 adalah ini, kita harus jadikan 0, maka sama aja dengan yang sebelumnya, kita kalikan dengan dia di B3 ini ya. Di sini B1, baris pertama itu, dikurangi dengan 0,5 kali B3. Jadi, inilah prosesnya. Artinya baris pertama ini dikurangi dengan 0,5 dari sini kali 0 dari baris ketiga. Maka tetap 1 ya. Baru 0 di sini, ambil dari sini 0,25 kali 0 tetap juga 0 ya. Selanjutnya 0,5 dari sini 0,25 kali 1 masukkan 0 ya, masukkan 0. Baru 2,5 2 kali 5 dikurangi 0,5 kali 0,5 masukkan 2,25. Oke.
Dari proses ini kita sudah melihat nilainya ini sudah segitiga atasnya sudah 0, segitiga bawahnya juga sudah 0, dan diagonalnya sudah 1. Maka prosesnya selesai. Jadi tinggal kita masukkan nilai ke X1, X2, dan S3. Langsung saja. Ini udah gampang, tidak perlu lagi substitusi atau eliminasi yang lain atau proses yang lain, langsung udah ke hasilnya ya. Langsung ke hasilnya, di mana kalau kita ambil dari persamaan ketiga, berarti ini 0 X1 berarti nggak ada, 0 X2 nggak ada, 1 S3 berarti S3 sama dengan langsung aja 0,538. Oke. Selanjutnya ke persamaan kedua, 0x1 tidak ada, 1x2 berarti x2, baru 0s3 berarti 0, berarti nggak ada hasilnya, maka hasilnya sama dengan 1,384. Selanjutnya 1x1, 1, 0s2, 0s3 sama dengan 2,23. Jadi sudah ada langsung hasilnya, tidak perlu lagi proses substitusi yang lain atau eliminasi yang lain. Jadi itu yang membedakan eliminasi Gauss dengan Gauss-Jordan. Jadi Gauss-Jordan ini melanjutkan proses penyederhanaan nilai matris menjadi matris diagonal, di mana diagonalnya itu 0, dan di mana matris diagonal matris segitiga atas dan bawahnya sama-sama 0. Jadi lebih menyederhanakan atau melanjutkan dari Gauss. Sehingga tidak butuh lagi proses yang lain untuk mendapat nilai variabel atau nilai S1, S2, dan S3. Jadi itulah yang kita pelajari pada sistem persamaan linear dengan metode Gauss. Saya mohon kepada Anda semua untuk tetap belajar, dan jangan lupa Anda harus absensi. Pertemuan kita pada minggu ini adalah pertemuan ke-11 dengan topik eliminasi atau sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan. Sekian pertemuan kita pada minggu ini. Saya berharap Anda tetap belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan, dan tetap semangat dalam mencapai cita-citanya. Sekian pertemuan kita. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Horas ya hobu majua jua jua ahoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.